Shalom adik-adik sekolah minggu GSKI Jemaat Betani Cabang Inden, GSKI Cabang Manyar, GSKI Cabang Citraland, GSKI Cabang Sukamandunggal, dan cabang-cabang lainnya di Surabaya dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Benny. Saya ingin mengajak adik-adik sekalian untuk beribadah bersama-sama. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita untuk beribadah. Shalom adik-adik. Kembali lagi kita berjumpa di ibadah online bersama GSKI Betani Kids Ministries. Sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh beribadah secara online pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami juga rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, supaya kami bisa berfokus mengikuti ibadah ini, dan juga kami bisa menangkap isi dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Betani Kids, siapa yang percaya kita semua dipelihara oleh Tuhan? Saya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, lebih semangat. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Pasti Tuhan berkati. Siapa yang percaya kita sudah diberkati? Saya. Semua katakan amin. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Betani Kids, siap joget buat Tuhan. Kita mau nari sama-sama ya. Yang semangat, oke? Kanan, kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji
Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. joget buat Tuhan ya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Asik, sekali lagi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Asik, kita joget ya. Kanan, kiri, Yeay. Siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus sayang banget sama kita? Yuk kita sama-sama sembah Tuhan. Kita mau berikan penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri. Rancangan-Mu Tuhan, Rancangan-Mu yang terbaik bagiku. kita pujikan dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu,
yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan ya Tuhan. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau mengasihi kami. Yesus, Kau Bapa-Ku yang kasih Tuhan. Kami bersyukur, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. hari depan. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Shalom adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan Kak Haris pada hari ini.
Pada hari ini Kak Haris mau menceritakan sebuah cerita tentang pahlawan di Perjanjian Lama. Ceritanya sangat menarik adik-adik. Tapi sebelum mendengarkan cerita dari Kak Haris pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami masih bisa mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kami sudah memuji, sudah menyembah-Mu. Kini Tuhan, saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami persiapkan hati kami Tuhan. Curahkan juga Roh Kudus-Mu kepada setiap kami untuk membimbing, mengajar, dan memberi pengertian akan firman yang disampaikan pada hari ini. Sehingga kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Ya, hari ini adik-adik, Kak Haris punya cerita tentang seorang pahlawan di Perjanjian Lama. Kira-kira siapa ya? Adik-adik ada yang tahu nggak? Siapa ya? Siapa? Daud? Bukan Daud. Siapa ya? Ada yang tahu nggak? Kisahnya masih diambil dari kitab Hakim-Hakim adik-adik. Huruf depannya S. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Siapa ayo? Siapa? Simson. Iya, betul. Hari ini Kak Haris akan menjelaskan kisah tentang Simson. Ya, adik-adik siapin dulu ya Alkitabnya. Kita buka sama-sama di Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 31. Nanti Kak Haris akan menjelaskan kisah tentang Simson dan Delila. Tapi sebelum Kak Haris menjelaskan kisah ini, Kak Haris mau menjelaskan terlebih dahulu siapa sih Simson itu? Pasti adik-adik juga bertanya. Siapa ya Simson itu? Nah, ini Kak Haris mau menceritakan nih. Pada saat itu adik-adik, bangsa Israel itu berbuat dosa lagi, berbuat jahat di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan itu menghukum bangsa Israel dengan menyerahkan bangsa Israel ke dalam tangan bangsa Filistin selama 40 tahun lamanya. Wow, lama ya adik-adik Tuhan menghukum bangsa Israel. Tapi pada saat itu juga adik-adik ada seorang yang bernama Manoah. Siapa adik-adik? Manoah. Ya, seorang yang bernama Manoah ini punya seorang istri, tapi dia belum mempunyai anak adik-adik. Dan pada saat itu datanglah malaikat Tuhan kepada istri Manoah dengan berkata bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Anak ini ketika lahir nanti jangan sampai rambutnya terpotong sedikit pun, karena Tuhan akan memakai anak ini. Ada yang tahu nggak nama anak dari istri Manoah ini? Siapa coba? Iya, Simson namanya. Jadi Simson ini adalah anak dari Manoah. Ayahnya bernama Manoah. Ya, Simson ini bertumbuh dewasa adik-adik sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan. Simson punya kekuatan yang luar biasa karena Tuhan selalu menyertainya. Simson pada saat itu berhasil mengalahkan singa. Kemudian Simson bisa mengalahkan 1000 orang Filistin. Akhirnya orang Filistin pun menjadi takut adik-adik kepada Simson. Dan pastinya orang Filistin mencari tahu bagaimana sih mengalahkan Simson ini. Ya, kita mulai adik-adik. Di Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 31. Nah, ketika itu adik-adik, Simson ini melihat seorang wanita yang bernama Delila. Siapa namanya? Delila. Ya, Simson ini melihat Delila. Kemudian Simson ini tertarik kepada Delila. Nah, pada saat itu orang-orang Filistin ini sudah tahu juga bahwa Simson ini dekat sama Delila. Dan akhirnya orang-orang Filistin yang tadinya itu mencari cara untuk mengalahkan Simson, ya bertanyalah kepada Delila. Supaya Delila ini mencari tahu apa sih yang membuat Simson itu begitu kuat
Nah, pada akhirnya adik-adik, Delila ini bertanya kepada Simson, Simson, apa yang membuat kamu kuat? Nah, mungkin pertanyaannya seperti itu, terus-menerus dia tanya, terus tanya gitu. Dan akhirnya yang awalnya Simson ini tidak mau memberitahu rahasia yang telah Tuhan berikan dalam hidupnya. Tapi pada akhirnya Simson ini membocorkan rahasia yang seharusnya tidak boleh dibicarakan kepada siapapun. Simson ini berbuat salah, adik-adik. Simson berbuat dosa karena sudah melanggar apa yang telah Tuhan perintahkan. Simson ini seharusnya tidak boleh memberitahu siapapun apa yang menjadi dia kuat. Nah, akhirnya Delila tahu nih adik-adik, apa yang menjadi sumber kekuatan Simson. Karena ketika rambut Simson dipotong, Simson menjadi lemah. Dan pada saat itu juga, orang-orang Filistin datang memotong rambut Simson. Akhirnya Simson tak berdaya, adik-adik. Simson yang dulunya kuat bisa mengalahkan 1000 orang Filistin. Pada saat itu tidak bisa, adik-adik. Akhirnya Simson kalah. Dia dimasukkan juga di dalam penjara, adik-adik. Di sini kita bisa lihat, adik-adik, ketika kita berbuat dosa, kita akan menerima akibatnya, adik-adik. Tapi ada kabar baik bagi kita semua. Kita masih punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Tuhan yang sangat murah hati kepada kita. Tuhan yang panjang sabar kepada kita. Itu ditunjukkan di dalam kisah Simson ini. Tuhan begitu panjang sabar. Tuhan begitu murah hati kepada Simson. Sehingga ketika di penjara, rambut Simson ini mulai kembali tumbuh, adik-adik. Dan pada saat itu juga, orang-orang Filistin ini melakukan sebuah pesta, adik-adik, untuk merayakan kemenangannya. Orang-orang Filistin ini membuat sebuah pesta untuk merayakan kemenangan atas Simson. Nah, pada saat itu juga, raja-raja Filistin ini memerintahkan supaya Simson dipanggil untuk menghibur mereka di pesta itu. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Kita baca ya di Hakim-Hakim 16 ayat 28. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Jadi Simson ketika diajak ke pesta itu untuk menghibur orang-orang Filistin itu, Simson berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kembali kekuatan sehingga Simson bisa mengalahkan orang Filistin. Di sini kita belajar, adik-adik, Simson yang telah berbuat dosa itu, Simson kembali ingat kepada Tuhan. Simson bertobat kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan itu panjang sabar, murah hati kepada Simson. Tuhan mengampuni segala kesalahan yang telah dibuat oleh Simson. Tuhan memberikan kembali kekuatan yang luar biasa kepada Simson. Sehingga akhirnya Simson berhasil mengalahkan banyak sekali orang Filistin yang ada di pesta itu. Dan tapi Simson juga mati karena gedung itu roboh bersama-sama dengan mereka semua. Wow, luar biasa ya Tuhan kita, adik-adik. Tuhan kita itu murah hati, Tuhan itu panjang sabar. Kita ini seringkali berbuat dosa, adik-adik. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa kepada kita. Tuhan panjang sabar, Tuhan itu murah hati kepada kita. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan itu murah hati, Tuhan itu panjang sabar, kita sebagai anak-anaknya, janganlah kita berbuat dosa, adik-adik. Kita harus hidup benar. Jangan kita berbohong hanya untuk mungkin kita ingin bermain kepada teman kita. Janganlah kita berbohong karena hanya kita ingin bermain handphone. Jangan kita berbohong. Atau jangan kita mencontek hanya untuk mendapatkan nilai yang baik, adik-adik. Kita harus hidup benar. Hidup kita ini harus menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan itu sudah murah hati kepada kita. Tuhan itu sudah panjang sabar kepada kita. Kita sebagai anak-anaknya harus menghargai, harus menghormati Tuhan dengan kita hidup benar. Yang kedua, ketika kita berbuat dosa, adik-adik, mungkin kita kemarin berbuat dosa. Kita ada PR pada saat itu, tapi kita ingin bermain sama teman kita, dan kita izin sama orang tua. Kemudian orang tua bertanya, kerjakan dulu aja PR-mu kalau ada PR. Tapi kita ingin bermain, sehingga kita berbohong pada orang tua. Bilang, nggak ada PR kok, Ma. Nggak ada PR kok, Pa. Aku main dulu ya. Nah, itu kita berbuat dosa, adik-adik. Nah, ketika kita tahu itu perbuatan dosa, marilah kita segera bertobat kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Simson. Simson tahu kalau ia berbuat dosa, ia berbuat salah, dan akhirnya dia berdoa kepada Tuhan, dia bertobat kepada Tuhan, dan akhirnya kekuatannya dipulihkan. Di sini kita belajar bahwa Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu murah hati, adik-adik. Oleh karena itu, yang pertama kita menghormati Tuhan dengan hidup benar, jangan berbuat dosa. Yang kedua, jika kita berbuat dosa, segeralah bertobat, adik-adik. Dan ketika kita sudah bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Marilah kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita, dan kita bisa memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Kita baca satu ayat ya adik-adik, di 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita buka sama-sama ya, sebagai ayat hafalan kita pada hari ini. 1 Yohanes 1 ayat ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita baca sekali lagi adik-adik. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ketika kita berbuat dosa, mungkin tak disengaja adik-adik, dan kita pada malam harinya kita sadar, sebelum tidur kita sadar kalau tadi aku, nggak sengaja tadi, aku berbohong sama temanku, mungkin nggak sengaja tadi, aku tiba-tiba melirik jawaban dari temanku saat ujian. Nah, kita merasa itu sebuah perbuatan dosa, segera adik-adik bertobat, karena kita punya Tuhan yang senantiasa akan mengampuni dosa kita. Tuhan kita itu panjang sabar dan murah hati dan maha pengampun. Jadi ketika kita berbuat dosa, segeralah bertobat dan jangan kembali berbuat dosa lagi. Tapi jika kita tidak berbuat dosa, jangan sekali-kali kita mencoba untuk berbuat dosa. Tetaplah hidup benar adik-adik, hidup kudus, sehingga hati Tuhan itu disenangkan dan hidup kita bisa menjadi berkat. Sekian firman Tuhan yang dapat Kak Hari sampaikan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. See you adik-adik, sampai jumpa di ibadah GSKI Bethany Kids Ministry minggu depan. God bless you. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Agnes. Nah adik-adik, hari ini adik-adik sedang mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang Simson yang kuat. Nah, Kak Agnes mau ajak adik-adik sedikit bermain. Nanti kita sweet ya. Ingat, kalau Delilah itu gerakannya gini. Gitu ya. Kemudian, kalau Simson gerakannya begini. Kemudian kalau singa gerakannya Nah, nanti waktu hitungan ketiga kita gerak sama-sama. Nah, aturan sweetnya adalah Delilah kalahnya dengan singa. Kemudian singanya kalah dengan Simson. Lalu Simson kalahnya sama siapa adik-adik? Oh, ternyata Simson kalah sama Delilah. Nah, yuk kita mau main sama-sama dulu ya. Coba
Semuanya tutup mata lalu dipikirin mau gerakan apa ya. Nanti karena hitung 3, semua pasang gerakannya masing-masing. Oke? 1, 2, 3. Ayo, siapa yang gerakannya pakai Delila? Yang pakai Delila berarti kalah. Tapi yang pakai Simpson, adik-adik menang dari Kak Agnes. Sekali lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Siapa yang di sini pakai gerakannya Delila? Kali ini adik-adik yang gerakannya Delila menang dari Kak Agnes. Tapi yang gerakannya singa kalah dari Kak Agnes. Nah, adik-adik bisa ajak teman-teman adik-adik untuk main sama-sama sweet ini di rumah. Sambil bermain, yuk sekarang kita mau bikin aktivitas ya. Adik-adik siap bikin aktivitasnya? Kalau udah siap, yuk kita mulai bikin aktivitasnya. Cepat lari! Halo adik-adik, sudah sampai nih kita. Nah, sekarang kita saatnya buat aktivitas hari ini ya. Adik-adik, untuk hari ini Kak Agnes mau ajak adik-adik untuk membuat topi Simpson. Nah, untuk membuat topi Simpson, Kak Agnes akan menggunakan beberapa lembar kertas karton warna hitam. Kalau nanti adik-adik nggak punya kertas karton warna hitam, adik-adik boleh ganti dengan warna yang lain. Kenapa kok Kak Agnes pakai warna hitam? Iya, soalnya kalau rambut kan warnanya hitam. Nah, jadi Kak Agnes pakai kertas warna hitam sebagai rambutnya. Kemudian ada satu kertas karton lagi yang Kak Agnes pakai, warnanya berbeda dengan warna hitam yang tadi. Ini bebas ya adik-adik, kebetulan Kak Agnes punyanya warna putih. Kemudian untuk alat yang dipakai nanti ada penggaris, ada gunting, alat tulis, lem, dan selotip. Oke, nah sekarang adik-adik boleh pause dulu videonya. Kemudian cepet-cepet adik-adik siapkan bahan-bahannya dan kita buat aktivitasnya sama-sama ya. Kalau adik-adik sudah siapkan bahannya, yang pertama kita mau ambil kertas warna hitamnya dulu ya. Untuk kertas warna hitam, Kak Agnes akan buat headbandnya dulu. Untuk headband kira-kira Kak Agnes ambil sekitar 5 cm lebarnya. Kira-kira 5 cm. Kemudian untuk panjangnya ini sepanjang kertas karton ini. Nah, karena kalau satu Kak Agnes tidak cukup, makanya Kak Agnes akan membuat dengan 2 karton yang ukurannya sama. Jadi nanti kita sambung. Ini kebetulan kamu sudah tandain untuk ukurannya. Ini besarnya ini itu sekitar 5 cm. Yang sini juga 5 cm. Adik-adik gunakan penggaris ya untuk menggaris ini supaya headband adik-adik rapi. Oke, kalau sudah nanti adik-adik potong garis ini sehingga nanti akan memiliki 2 buah karton panjang seperti ini. Kita harus potong dulu ya. Nah, untuk ukurannya nanti adik-adik sesuaikan dengan ukuran lingkar kepala adik-adik ya. Sementara ini adik-adik sambung boleh menggunakan selotip atau menggunakan lem. Di sini kami akan gunakan lem. Mau pakai nggak punya lem, mau pakai double tip, it's okay adik-adik, boleh. Adik-adik boleh, Kak punyanya selotip, ya udah pakai selotip juga nggak apa-apa kok ya. Kalau sudah, kita rekatkan ya. Nah, sudah jadi headbandnya yang panjang. Nanti adik-adik ukur sepanjang lingkar kepala adik-adik. Ini kebetulan karena sudah ukur kira-kira besarnya sekian.
Ini kemudian Kak Agnes akan lem lagi bagian dalamnya, kita akan lem supaya kuat. Seperti ini. Nah, headbandnya sudah jadi. Kita sisihkan dulu ya, kita taruh tepi. Nah, berikutnya kita akan membuat rambut Simpson. Rambut Simpson itu kita buatnya dari yang seperti ini adik-adik. Jadi ini adik-adik ukur kira-kira dari tepi itu sekitar 3 cm. Nah, jadi dari ujung sini, ujung yang ini sampai 3 cm ini. Nah, bagian yang ini nanti jangan dipotong adik-adik. Kemudian untuk setiap jarak yang kecil-kecil ini kira-kira 1 cm. Nah, ini adik-adik kira-kira 1 cm. Nah, jadi jarak ini satu pita ini ya. Ini 1 cm. Nah, ini Kak Agnes akan selesaikan dulu untuk beberapa yang belum Kak Agnes gunting. Adik-adik bisa gunakan alat tulis adik-adik untuk menyelesaikan ini, untuk memberi tanda. Gunakan pensil adik-adik. Kalau sudah, kita akan gunting. Sama seperti yang tadi ya, digunting yang rapi. Nah, adik-adik kalau sudah jadi semua, supaya terlihat seperti rambutnya nggak selamanya lurus semua ya. Nah, kita akan gulung bagian ujungnya, tapi sedikit aja. Kemudian kalau sudah digulung gini, kita lepas seperti ini. Nah, ini adik-adik lakukan untuk semua sisi rambutnya. Nah, ini Agnes gulung-gulung. Jadi kalau sudah selesai, dilepas. Seperti itu. Kita lakukan untuk semua sisi rambutnya ya. Biar rambutnya kelihatan agak bergelombang. Nah, ini rambutnya Simpson adik-adik. Kemudian, kalau adik-adik merasa kurang lebar, jadi ini seperti ini kan masih sedikit ya, kurang lebar, adik-adik bisa tambahkan 1 lembar ini lagi, atau boleh setengah lembar lagi. Ya, adik-adik bebas mau seberapa kebutuhannya. Nah, kemudian nanti disesuaikan dengan ukuran kepalanya adik-adik. Oke, nah kebetulan Kak Agnes ternyata perlu 2 lembar adik-adik. Nah, ini jadi Kak Agnes sudah buat tadi yang satunya. Jadi Kak Agnes akan punya 2 buah rambut Simpson. Oke, nah sekarang rambutnya kita taruh di tepi dulu. Sambil kita sekarang siapkan bagian tulisannya. Untuk di bagian kepala, kalau tadi kan lebarnya 5 cm. Sekarang kita lebih perkecil lagi ya. Kita mau pakai kira-kira 3 cm. 3 cm. Kita beri tanda dulu. Kemudian yang ujung satunya juga. Terus kemudian kita garis dan kita potong. Nah, kita potong ya. Nah, nanti adik-adik akan tempel ini di tengah-tengah seperti ini. Nah, sebelum ditempel, kita akan tuliskan ayat hafalannya di sini. Untuk ayat hafalannya, siapa yang ingat? Kalau nggak ingat, adik-adik boleh ambil Alkitab adik-adik
Kemudian adik-adik boleh salin. Ayat hafalan hari ini ada di kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Nah, untuk isinya adik-adik boleh salin di Alkitab ya. Nah, adik-adik, ayat hafalannya sudah kami tulis di kertas. Sekarang bisa ditempelkan di headband kita, di tengah-tengahnya. Oke, karena di sini akan menggunakan pen untuk menempelkannya. Kita tekan-tekan supaya nempel dengan kuat. Berikutnya adik-adik, kita mau tempelkan rambut yang Simpson tadi. Nah, di sini adik-adik bisa gunakan rolling, adik-adik bisa gunakan lem, adik-adik juga bisa gunakan selotip. Terserah mau yang pakai yang mana. Kalau karena sepertinya akan lebih enak kalau pakai lem saja. Mau pakai selotip juga boleh kok, monggo. Nah, jangan terbalik ya adik-adik ya. Rambutnya nanti yang mengarah ke luar. Jadi rambutnya ini yang di luar. Jadi seperti ini adik-adik. Oke. Kita lem yang dalamnya. Sudah kita tempelkan. Nah, ini karena sudah tempelkan di bagian ujung atasnya. Karena Kak Agnes menggunakan 2 buah, jadi yang satunya juga Kak Agnes tempel. Sudah jadi adik-adik headbandnya.
kita bisa pakai topi ini, lalu adik-adik bisa foto dengan topi ini, dengan headband ini, lalu jangan lupa upload di Instagram ya. Nah adik-adik udah jadi headbandnya Kak Agnes, topi rambut Simpsonnya Kak Agnes sudah bisa dipakai. Adik-adik juga ya, kalau nanti sudah jadi, jangan lupa adik-adik pakai, kemudian adik-adik bisa foto, upload di Instagram, lalu jangan lupa tag di @BethanyKidsMinistries. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, hari ini kita sudah selesai beribadah secara online. Sebelum kita akhiri ibadah ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah boleh menyembah, memuji-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mohon curahkan Roh Kudus-Mu pada setiap kami, supaya kami bisa menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan juga sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai setiap kami untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa ya adik-adik di ibadah GSKI Bethany Kids Ministries minggu depan. See you and God bless you. Terima kasih telah mengikuti ibadah Bethany Kids Ministry. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Follow juga Instagram Bethany Kids Ministry. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.